Kamu pernah bingung nggak saat menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu? Kegiatan menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu akan menjadi mudah dengan adanya prosedur yang jelas sebagai panduan. Nah, hal-hal itu akan kita bahas dalam video ini. Mengenal teks prosedur. Ada 4 hal yang akan kita bahas. Pengertian, tujuan, jenis, dan struktur teks prosedur. Kita bahas dulu pengertiannya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Oke, sekarang kakak kasih kuis ya, supaya bisa mengukur pemahamanmu. Manakah pernyataan yang tepat tentang teks prosedur? A atau B? Jawabannya A. Ingat ya, di dalam sebuah teks prosedur harus ada tahapan-tahapan atau sesuatu yang dilakukan secara berurutan. Jadi, yang berurutan adalah tahapannya, bukan teksnya yang disusun berurutan. Diingat ya. Pengertian teks prosedur udah kita bahas. Sekarang kita lanjut bahas tujuan teksnya. Jadi, buat apa sih teks prosedur itu? Nah, teks prosedur dibuat untuk menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu secara berurut. Coba deh bayangin, kalau kita paham cara melakukan suatu kegiatan, pasti memungkinkan untuk berhasil kan? Kalau nggak paham, pasti bisa gagal tuh. Coba sekarang kakak tes pemahamanmu dengan kuis. Perhatikan contoh teks prosedur berikut. Berdasarkan informasi ini, tujuan dari teks prosedur adalah A atau B? Jawabannya B. Dari judulnya kita tahu bahwa teks ini memaparkan langkah mencuci tangan. Tiap langkah dipaparkan menunjukkan tahapan-tahapannya. Dengan demikian, tujuan teks prosedur ini adalah untuk menjelaskan urutan langkah melakukan sesuatu. Meskipun di sini ada air dan sabun, tapi tahapannya bukan menjelaskan urutan langkah menggunakan sesuatu. Air dan sabun merupakan bahan yang dibutuhkan saat mencuci tangan. Selain bahan, teks prosedur ini juga membutuhkan alat. Nah, itu akan kita bahas ya. Jadi gini, teks prosedur itu dibagi jadi 3 jenis. Ada teks prosedur sederhana, protokol, dan kompleks. Kakak jelasin satu-satu ya. Teks prosedur sederhana itu teks yang berisi tahapan atau langkah sederhana. Sederhana maksudnya gini, langkahnya simple, cuma sedikit tahapannya. Biasanya cuma butuh 2-4 langkah aja untuk melakukan prosedur yang sederhana. Urutannya nggak bisa dibolak-balik ya. Karena sederhana, material atau alat dan bahannya nggak banyak. Contohnya, cara memakai setrika listrik, menyalakan televisi, atau masak nasi pakai alat penanak nasi. Jenis yang kedua, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang berisi tahapan atau langkah kerja yang fleksibel. Artinya, langkahnya nggak harus ditempuh secara urut. Bisa kita sesuaikan urutannya. Meski kita ubah urutan langkahnya, tujuannya tetap bisa dicapai. Misalnya nih, kita mau masak mie instan. Kita bebas dong nentuin apakah bumbunya mau dimasukin waktu mie-nya dimasak atau kita taruh dulu bumbunya ke mangkok. Kalau kamu, pilih yang mana? Oke, kita udah bahas teks prosedur sederhana dan protokol. Tapi masih ada satu jenis lagi ya, teks prosedur kompleks. Teks ini sebenarnya mirip dengan teks prosedur sederhana. Teks prosedur kompleks merupakan teks yang berisi langkah atau tahapan yang kompleks. Artinya, langkahnya harus ditempuh secara urut dan nggak bisa dibolak-balik urutannya. Kalau kita nggak ikutin langkahnya secara urut, ya bisa gagal. Terus, bedanya apa dong sama yang sederhana? Sederhana kan langkahnya nggak banyak,
Kalau kompleks, langkahnya lebih panjang dan rumit. Bahkan, kadang ada sublangkahnya juga. Misalnya nih, kita mau masak nasi goreng. Lihat deh contoh ini. Di langkah pertama ada sublangkahnya lagi yang harus dilakukan sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Disinilah rumitnya. Langkah-langkahnya lebih detail supaya tujuan bikin nasi goreng enak bisa berhasil. Oh iya, kakak punya contoh teks prosedur yang lebih detail lagi nih. Ini penting, supaya kamu tahu langkah-langkah dalam teks prosedur sederhana, protokol maupun kompleks. Jadi, kamu juga akan makin jelas ngebedain 3 jenis teks prosedur ini. Gimana? Mau lihat yang mana dulu nih? Maaf ya, kamu harus update dulu aplikasinya. Coba kakak tes. Kamu masih ingat nggak, apa sih bedanya teks prosedur kompleks dengan sederhana? A, B, atau C? Jawaban yang benar, B. Teks prosedur kompleks lebih rumit karena langkahnya lebih banyak dan berjenjang. Sedangkan teks prosedur sederhana hanya berisi sedikit langkah saja. Biasanya 2-4 tahapan. Kalau langkah-langkahnya fleksibel, ini adalah teks prosedur protokol. Urutan langkahnya bisa diubah. Nah, kalau pilihan C, tentu ini harus dimiliki oleh semua jenis teks prosedur, baik untuk tujuan menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu. Sekarang kita lanjut bahas struktur teks prosedur. Ada 4 bagian dalam struktur teks prosedur. Tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Kakak akan jelasin satu-satu sambil kasih contohnya. Perhatiin deh contoh teks ini. Tujuan adalah maksud atau sesuatu yang dituju dari sebuah teks. Nah, tujuan teks prosedur bisa kita lihat dari judul atau paragraf pengantarnya. Di contoh ini kelihatan nih, tujuannya membuat jus mangga. Infonya ada di judul dan paragraf awal. Struktur berikutnya, material. Sebelum buat jus mangga, kita pasti butuh alat dan bahan kan? Alat dan bahan bisa jadi isi dari struktur material. Bagian struktur ini nggak selalu ada di semua jenis teks prosedur. Di teks ini ada 3 alat dan 4 bahan yang ditulis untuk membuat jus mangga. Selanjutnya, waktu buat jus mangga pasti ada langkah-langkah yang harus dilakukan kan? Kalau di teks prosedur, bagian ini namanya struktur langkah-langkah. Isinya rincian petunjuk yang disarankan untuk pembaca. Di sini ada 5 langkah yang dijelaskan sebagai urutan membuat jus mangga. Terakhir, idealnya di teks prosedur ada penegasan ulang yang isinya simpulan atau manfaat jika prosedur ini dilakukan dengan baik. Penegasan ulang ditulis di bagian akhir teks yang menampilkan simpulan dan manfaat yang bisa didapat pembaca setelah mengikuti langkah-langkah yang disarankan. Jadi, teks prosedur membuat jus mangga punya 4 bagian struktur. Artinya, strukturnya lengkap. Tapi, nggak semua teks prosedur selalu nampilin keempat struktur ini. Ada juga teks prosedur yang nggak perlu alat dan bahan. Ada juga yang tidak menampilkan penegasan ulang. Sekarang kakak tes pemahamanmu ya. Coba kamu perhatiin dulu contoh ini. Kutipan teks prosedur ini termasuk ke dalam struktur apa ya? A, B, C? Jawabannya C. Tujuan dan langkah-langkah. Ingat ya, struktur teks prosedur ada 4. Tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Nah, tujuannya kelihatan dari judulnya. Cara berkirim surat elektronik melalui ponsel. Terus ada juga struktur langkah-langkah. Di sini ada 6 langkahnya. Jadi ada 2 struktur yang nggak ada. Material, yaitu info tentang alat dan bahan yang diperlukan, serta penegasan ulang,
yang berupa simpulan prosedurnya. Gitu ya. Di sini kamu udah belajar berkenalan dengan teks prosedur. Dari pengertiannya, tujuan, jenis, dan struktur teks prosedur. Pengen tahu lebih dalam dong ya? Yuk lanjut ke video berikutnya.